Silakan, ada yang sudah siap dari kelompok siapa dulu? Bebas ya, mau dari kelas A, B, atau C dulu. Silakan yang sudah siap. Kemarin kan kita terpending ya, libur dan lebaran gitu. Sekarang mulai lagi berarti kalian otomatis sudah ada kesiapannya. Silakan yang sudah siap. Suara Bapak terdengar jelas? Terdengar, Bapak. Terdengar, Pak. Ya. Silakan untuk yang persiapan presentasinya untuk hari ini. Mohon maaf, Bapak, sebentar lagi dipersiapkan dulu. Kelompok 1 dari kelas 2A. Kelompok 2 dari, ada kelompok 2?
Maaf Bapak, izin bertanya untuk presentasinya dimulai sekarang atau bagaimana? Ya, Agustina kan kelompok pertama ya. Iya Pak. Silakan ada yang kedua atau yang ketiga tidak. Kalau tidak ada cukup Agustina aja dulu. Silakan ada yang kedua, ketiga. Oke, kalau tidak ada silakan satu kelompok saja dari atau sambil berjalan nanti kalau ada yang mau kelompok dua dipersilakan. Untuk kelompok Agustina Rahayu, waktu dan tempat dipersilakan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan kali ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah literasi digital dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Syahrani yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Aulia Syahrani, Agustina Rahayu dan Danisa. Topik yang akan kami bahas yaitu mengenai pentingnya keamanan sistem informasi. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, kemudian sesi penyampaian materi, kemudian ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Sesi pembukaan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesi penyampaian materi. Selanjutnya, sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan dilanjutkan oleh Agustina Rahayu dan yang terakhir oleh Danisa. Pengertian keamanan sistem informasi. Sistem informasi, keamanan sistem adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengamankan sebuah komputer dari gangguan dan segala ancaman yang membahayakan. Pada hal ini, keamanannya melingkupi keamanan data atau informasinya, ataupun pelaku sistem user, baik terhindar dari ancaman dari luar, virus software, perangkat pengintai, dan tangan-tangan jahil pengguna lainnya. Menurut G.J. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan, cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasi sendiri tidak memiliki arti fisik. Kemungkinan adanya resiko yang muncul atau sistem tersebut. Kemudian ada manfaat keamanan sistem informasi. 1. Kerahasiaan. Untuk melindungi data dan informasi dari penggunaan yang tidak semestinya oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas. Sistem informasi eksekutif, sumber daya manusia, dan sistem pengolahan transaksi adalah sistem-sistem yang terutama harus mendapat perhatian dalam keamanan informasi. 2. Ketersediaan. Supaya data dan informasi perusahaan tersedia bagi pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk menggunakannya. 3. Integritas. Seluruh sistem informasi harus memberikan atau menyediakan gambaran yang akurat mengenai sistem fisik yang mereka wakili. Jenis-jenis keamanan sistem informasi. 1. Application security atau keamanan aplikasi mencakup kerentanan software di aplikasi web, mobile, serta programming interface. 2. Cloud security. Cloud security atau keamanan cloud berfokus pada pembuatan hosting aplikasi yang aman. Cloud artinya adalah aplikasi beroperasi dengan sistem berbagi atau shared environment. 3. Kriptografi. Enkripsi
enkripsi data saat sedang diproses membantu memastikan kerahasiaan dan integritas data. Contoh dari kriptografi adalah Advanced Encryption Standard. 4. Keamanan infrastruktur. Keamanan infrastruktur berkaitan Infrastruktur. infrastruktur berkaitan Infrastruktur. Infrastruktur berkaitan dengan perlindungan jaringan internal dan eksternal seperti laboratorium, pusat data, server, desktop, dan perangkat seluler. 5. Respons insiden. Respons insiden berfungsi memantau dan menyelidiki perilaku serta aktivitas yang berbahaya atau mencurigakan. Selanjutnya yaitu ancaman bagi keamanan sistem informasi. Yang pertama, malware berarti software berbahaya yang dapat berupa kode program yang menggunakan atau apapun yang dirancang untuk melakukan aktivitas jahat pada sistem. Malware terbagi menjadi dua, yaitu infection methods, antara lain virus, worms, trojan, dan bots. Yang kedua, malware action, antara lain adware, software, shareware, rootkits, dan zombies. Yang kedua, pencurian kekayaan intelektual berarti pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual suatu pihak seperti hak cipta atau paten. Yang ketiga, pencurian identitas untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang atau mengakses informasi penting. Yang keempat, pencurian perangkat dan informasi. Yang kelima, sabotase, yaitu menghancurkan situs web suatu perusahaan. Yang keenam, pemasaran informasi adalah pencurian informasi untuk menerima pembayaran sebagai imbalannya. Yang ketujuh, serangan media sosial. Istilah cyber kriminal dapat mengidentifikasi sekelompok situs web dan media sosial yang ramai dikunjungi untuk mencari informasi. Mencuri. Selanjutnya, keamanan perangkat keras. Solusi keamanan Intel memenuhi tantangan spesifik yang berpusat pada 3 prioritas utama, yaitu keamanan mendasar, pelindungan penting untuk membantu memverifikasi kepercayaan perangkat dan data. Selanjutnya, beban kerja dan perlindungan data, eksekusi terpercaya untuk perlindungan data yang diisolasi perangkat keras. Yang terakhir, keadaan perangkat lunak, platform keandalan perangkat lunak. Itu platform yang membantu melindungi terhadap beragam ancaman keamanan cyber. Selanjutnya, keamanan data dan informasi. Ada 3 aspek utama dalam keamanan data dan informasi. Yang pertama, privasi atau confidentiality, yaitu usaha menjaga data informasi dari orang yang tidak berhak mengakses atau memastikan bahwa data atau informasi pribadi kita tetap pribadi. Yang kedua, integrity, yaitu usaha untuk menjaga data atau informasi tidak diubah oleh yang tidak berhak. Yang ketiga, authentication, yaitu usaha atau metode untuk mengetahui keaslian dari informasi, misalnya apakah informasi yang dikirim dibuka oleh orang yang benar atau asli, atau juga layanan dari server yang diberikan benar berasal dari server yang dimaksud. Baik, selanjutnya ada perlindungan dari kerugian atau perubahan yang tidak diharapkan terhadap data atau jaringan. Yang pertama adalah log atau catatan perpustakaan, memperlihatkan pergerakan dari file data, program, dan dokumentasi yang digunakan dalam pemrosesan atau aktivitas lainnya. Yang kedua adalah log transaksi, mencatat transaksi individual ke dalam sistem online untuk memprosesan. Login ini memberikan jejak audit dalam sistem pemrosesan online. Termasuk dalam login adalah tempat pemasukan transaksi, waktu, dan data yang dimasukkan, nomor identifikasi orang yang memasukkan data,
kode transaksi, dan jumlah. Perangkat lunak sistem juga meminta nomor transaksi. Secara teratur, daftar log transaksi ini harus dicetak. Yang ketiga adalah tombol perlindungan pada 1/2 floppy disk. Yang keempat adalah label file. Yang kelima, memori hanya atau baca, read only memory. Yang keenam ada penguncian atau logout, merupakan pelindungan khusus yang diberikan untuk melindungi basis data atau database karena beragam pengguna dan program biasanya mengakses data secara bergantian dan terus-menerus. Kemudian ada pemulihan dan rekonstruksi data yang hilang. Yang pertama, program pencatatan vital, yaitu program yang dibuat untuk mengidentifikasikan dan melindungi catatan komputer dan non-komputer yang penting untuk operasi perusahaan, seperti catatan pemegang saham, catatan karyawan, catatan pelanggan, catatan pajak, dan bursa atau catatan sediaan. Yang kedua ada prosedur backup dan rekonstruksi. Backup merupakan tindasan atau kopi duplikat dari dokumen, file, kumpulan data, program, dan dokumentasi lainnya yang sangat penting bagi perusahaan. Prosedur rekonstruksi terdiri dari penggunaan backup untuk mencipta ulang data atau program yang hilang. Kemudian cara menjaga sistem keamanan IT bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, gunakan password. Yang kedua, desain sistem yang aman. Yang ketiga, memberikan basic training IT. Yang keempat, hindari membuka link berbahaya. Yang kelima, jangan buka email sembarangan. Yang keenam, jangan memberikan informasi pribadi. Yang ketujuh, gunakan sistem antivirus. Yang kedelapan, gunakan SSL. Yang kesembilan, gunakan software resmi. Yang ke-10, gunakan cloud computing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Alhamdulillah demikian penyampaian materi dari kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan dipersilakan raise hand dan pertanyaan dibatasi 3 penanya. Izin bertanya. Maaf, raise hand di HP. Izin bertanya. Silakan Teh Jessica. Nama dan kelas. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jessica Gusmarani dari kelas akuntansi 2A. Izin bertanya, apa saja aspek yang dapat digunakan untuk mengupayakan keamanan informasi dapat terjaga dengan baik? Apakah jelas kelompok 1 pertanyaannya? Boleh diulang. Pertanyaannya, apa saja aspek yang dapat digunakan untuk mengupayakan keamanan informasi dapat terjaga dengan baik? Mohon maaf, ini pertanyaannya akan menggunakan sesi tanya jawab. Apakah pertanyaannya ditampung dulu baru dijawab untuk kelompok 1? Pertanyaannya ditampung dulu. Baik, mungkin bisa dipersilahkan untuk memilih penanya lagi ya, kelompok A. Boleh Teh Maragita. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Maragita, saya dari akuntansi 2B. Pertanyaannya,
Walaupun sudah menggunakan keamanan sistem informasi, mengapa masih bisa diakses oleh tangan-tangan jahil atau kita bisa menyebutnya hacker? Seperti contoh, pada waktu lalu ada kasus Bank BRI, sudah kita ketahui bahwa Bank BRI itu lembaga yang besar yang pasti memiliki sistem keamanan informasi yang sangat kuat. Namun pada saat itu ada berita pembobolan saldo nasabah. Saya mendapatkan beritanya kalau tidak salah itu juga di fansite Indozone ya. Pada saat itu nasabah yang memiliki saldo kurang lebih dari 20 juta ke atas, rata-rata ada pembobolan saldo dari 5 juta sampai 40 juta. Nah, dari situ netizen-netizen mengomentari berita-berita tersebut gitu. Semisal, ya saya juga bobol 5 juta, ya saya juga bobol 7 juta. Nah, pada saat itu saham BRI turun. Kita bisa mengetahui bahwa Bank BRI itu salah satu lembaga besar gitu ya yang pasti memiliki sistem informasi kuat, namun masih bisa dibobol oleh tangan-tangan jahil. Nah, pada pertanyaan intinya, mengapa masih bisa diakses oleh tangan-tangan jahil? Terima kasih. Bisa dimengerti pertanyaannya? Pada intinya, sangat dimengerti ya, bagi Bapak. ya, terima kasih. Mungkin kalau kelompok A tidak bisa menjawab, bisa dilempar oleh Bapak, ya, bisa dijawab oleh Bapak. Jangan dulu ke Bapak, biar teman-teman dulu yang jawab. Nanti Misal ini baru ke Bapak. jawab, mungkin boleh minta bantuan kepada Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama Maragita, itu pertanyaan yang bagus ya. Mudah-mudahan dengan kelompok satu ini wawasannya tahu ya, bisa menjawab. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan yang ketiga, satu lagi. Izin bertanya. Boleh ketiga. Terima kasih kelompok satu telah mempersiapkan saya untuk bertanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puja Paradila dari akuntansi 2C. Izin bertanya, kan tadi dijelaskan pada ancaman bagi keamanan sistem informasi, malware itu terbagi menjadi dua, ada infection method sama malware action. Nah, boleh bisa dijelaskan apa itu keduanya? Dan kan di situ ada antara lain ada virus, worm, trojan, bots, dan lain-lain itu, apakah ancamannya itu sama? Sistem ancamannya itu sama apa bagaimana? Apakah jelas kelompok satu? Siap, jelas Teh Puja. Makasih, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Teh. Sambil menunggu jawaban ya, Bapak di sini menyampaikan kepada kalian bahwa pada saat kita menyampaikan topik atau materi yang ada kaitannya dengan makalah yang dibahas di sini, kalian harus benar-benar menguasai ya. Ini mungkin ini kelompok satu merasa terganggu nggak? Atau mau berpikir dulu, merasa terganggu nggak kalau sambil berjalan daripada mengisi kekosongan? Siap, tidak Bapak. Oke, siap, baik ya. Ini mungkin dari, bisa sambil ditampilkan tidak? Tadi PowerPoint-nya. Ini temanya bagus ya, sesuai dengan basic Bapak waktu studi lanjut, ini mengambil tentang cyber security ya. Kaitannya cyber security tentang keamanan sistem informasi. Nah, mungkin di sini
pentingnya keamanan sistem informasi ini kaitannya dengan kita semua dengan sudah menggunakan yang namanya literasi digital. Tadi sedikit dibahas di sini bahwa ada yang namanya tentang cloud. Cloud itu media penyimpanan di awan. Cloud itu awan kan ya? Tapi ketika kita saat membutuhkan, kapanpun pasti terlaksana. Ya, jadi mungkin di sini maksudnya keamanan sistem informasi ini yang ada kaitannya dengan literasi digital. Karena yang namanya literasi digital itu semua kaitannya sudah menggunakan atau sudah berbasis IT. Yaitu pembuka dari Bapak mengenai judul makalah yang dibahas oleh kelompok Aulia dan teman-teman tentang pentingnya keamanan sistem informasi. Silakan dari kelompok Aulia, itu yang 3 pertanyaan bisa dijawab. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya Danisa izin menjawab pertanyaan yang Teh Jessica. Menurut pendapat kelompok saya, cara untuk menjaga sistem keamanan IT seperti yang sudah dijelaskan juga, yaitu yang pertama, yaitu menggunakan password, yang kedua desain sistem yang aman, yang ketiga memberikan basic training IT, yang keempat hindari membuka link berbahaya, yang kelima jangan buka email sembarangan, yang keenam jangan memberikan informasi pribadi, yang ketujuh menggunakan antivirus, yang kedelapan menggunakan sistem SSL atau Secure Socket Layer yang merupakan sebuah protokol keamanan yang digunakan hampir semua transaksi aman pada internet. SSL juga mengubah sesuatu protokol transfer TCP mengubah menjadi saluran komunikasi yang aman untuk komunikasi yang sensitif. Kemudian ada gunakan software resmi, dan ke-10 gunakan cloud computing. Bisa Yang seperti ditampilkan dulu itu yang jawabannya, ada itu di PowerPoint ya, coba dibuka. Halaman berapa langsung ditampilkan saja. Di paling terakhir. Gimana, kejawab tidak? Baik, Teh Bapak. Jessica? Jawab. Terjawab? Tadi saya menanyakan aspek-aspeknya yang digunakan. Yang ditanyakannya adalah aspek. Ini jawabannya cara. Oh iya, ditunggu jawabannya. Ya, Penambahannya ya, nanti. ya.
Ini cara menjaga sistem keamanan informasi, gunakan password. Password yang biasa kalian gunakan seperti apa? 1 sampai 8. Itu mudah dihack ya. Bagusnya ada karakter, ada misalkan simbol, ada gitu ya, ada pagar gitu ya, atau bisa juga dengan nama dan tanggal lahir seperti itu. Misalkan Kairan 260390 misalkan. Nah, itu tidak akan mudah terhack. Nah, di sini kan rata-rata orang Indonesia passwordnya mudah dihack karena mudah dihafal. Tempat tanggal lahir, paling seperti itu ya. Jadi untuk cara menjaga sistem keamanan IT di sini yang pertama adalah gunakan password. Passwordnya jangan berbentuk huruf semua, tapi kolaborasi antara huruf dan angka. Nah, di sini maksudnya nih, ada yang namanya gunakan software resmi. Ini baru dari teman-teman ya yang bertanya, dari Bapak juga. Dari Bapak juga belum. Nah, maksudnya dari gunakan software resmi itu seperti apa? Tapi silakan kalian fokus dulu ke jawaban dari pertanyaan dari rekan-rekan. Atau misalkan ada sanggahan atau tambahan dari teman yang lain ketika tidak bertanya, silakan. Baik, Bapak izin menambahkan yang Jessica. Silakan. Jessica, ada 8 aspek yang jika semua dapat dipenuhi dan dijalankan dengan baik, maka keamanan informasi dapat terjaga dengan baik pula. Aspek-aspek tersebut adalah: 1. Authentication, agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut datang dari orang yang dimintai informasi. Artinya, informasi yang diterima benar dari orang yang dikehendaki. Kedua, integrity, yaitu keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan pesan yang dikirim tidak dapat dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan pengiriman informasi tersebut. Yang ketiga, non-repudiation, itu merupakan hal yang bersangkutan dengan si pengirim informasi. Si pengirim tidak dapat mengelak dialah yang mengirim informasi tersebut. Yang keempat, authority, yaitu informasi yang berada pada sistem jaringan tidak dapat dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak. Yang kelima, confidentiality, yaitu merupakan usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Aspek ini biasanya berhubungan dengan informasi yang diberikan kepada pihak lain. Yang keenam, privasi, yaitu lebih ke arah data-data yang sifatnya privat. Yang ketujuh, availability, yaitu ketersediaan hubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Yang kedelapan, akses kontrol, yaitu aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Aspek ini berhubungan dengan aspek authentication dan privasi. Akses kontrol seringkali dilakukan dengan kombinasi user ID dan password atau dengan mekanisme lainnya.
Baik, Teh Jessica, apakah jelas? Baik, sudah terjawab. Jadi intinya ada 8 aspek yang digunakan untuk mengupayakan keamanan sistem informasi ya. Terima kasih kelompok 1. Sama-sama, Teh Jessica. Iya, terima kasih ya jawabannya. Ini betul Jessica ya, ini memang tepatnya judul yang diambil ini khusus orang IT sebenarnya ya. Jadi kaitan dengan literasi digitalnya ini kalau misalkan dibahas lebih dalam lagi, tadi yang disampaikan ada 8 aspek itu dengan contoh-contohnya itu lebih luas lagi. Itu hanya inti-intinya saja. Karena kalau misalkan kita bicara tentang IT, itu sangat riskan gitu ya. Nanti akan Bapak beri penjelasan lebih jelasnya di akhir saja. Silakan untuk yang kedua dan ketiga sudah kejawab? Sudah ada jawabannya? Atau dari teman-teman yang lainnya, kalau misalkan bisa bantu jawab, silakan jangan dibebankan semua ke kelompok 1. Silakan.
Mohon maaf tadi pertanyaan yang Teh Mara bisa diulang nggak? Baik, Bisa Kang yang Abdul, saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Walaupun sudah menggunakan keamanan sistem informasi, mengapa masih bisa diakses oleh tangan-tangan jahil atau kita bisa menyebutnya hacker? Terima oh kasih. iya. Sebenarnya untuk menghack sebuah akun bank ya pasti mempunyai perantara gitu. Soalnya saya juga pernah mengalami saya mentransfer ke orang, tapi ke orang tersebut tidak masuk. Setelah ditanyakan ke pihak bank, malah malah uangnya itu ke akun bank yang lain gitu. Itu ada beberapa cara ya. Mungkin yang pertama itu melalui skimmer ya, atau bisa disebut pembobolan data yang berbentuk mulut slot kartu ATM atau salah satu ATM yang masuk skimmer akan merekam setiap data yang terdapat pada kartu ATM tersebut. Jadi mungkin apalagi kalau dengan edisi-edisi yang ada di toko-toko, ada kan yang seperti bank untuk mengirim sekarang itu disebutnya bank mini, bukan bank mini, ya bank mini yang ada di toko-toko. Itu bisa terjadi hack ya melalui data melalui mesin edisi gitu. Terus yang kedua pembajakan email nasabah itu juga bisa dilakukan ya, dengan membajak data-data yang ada di email. Terus dan juga atau bisa ya kita pernah kan ada kalau misalkan kita membuka aplikasi atau membuka situs-situs itu suka ada iklan-iklan yang kita agak ketahui ya tuh. Terus kita klik itu juga bisa berakibat ke ke ATM mungkin, dan juga pengiriman atau penawaran software palsu itu juga bisa dilakukan. Jadi mungkin menurut saya untuk pembobolan ATM itu tidak bisa dilakukan dengan semena-mena gitu, pasti ada perantaranya gitu. Mungkin ada yang dari mantan karyawan itu juga bisa, atau mungkin yang lain. Soalnya saya juga pernah dulu ke hack ya, lumayan lah. Dan juga kata nasabahnya itu, atau mungkin dari data-data kita seperti nama lengkap atau informasi-informasi yang disetorkan ke bank, mungkin seperti itu ya yang saya ketahui. Baik, Kang Abdul, jawabannya sangat tepat. Mohon maaf, jawabannya sangat terjawab ya, dari mulai mengklik situs iklan atau mengirimkan data-data seperti itu. Namun sangat terjawab, sangat jelas. Namun lebih jawabannya kepada bank ya. Namun ini pertanyaannya lebih universal. Maksud saya itu mengapa masih bisa diakses oleh tangan-tangan jahil. Tapi jawabannya saya sangat berterima kasih kepada Kang Abdul karena jawabannya sudah terjawab. Sebagian sudah terjawab. Mungkin ada dari teman-teman yang lainnya ingin menjawab secara garis besar ya, bukan hanya dalam ATM di bank atau data-data di bank. Namun jawabannya ingin dari jawaban yang lebih universal atau garis besar gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Mungkin dari Kang Abdul, terima kasih Kang Abdul, jawabannya telah terjawab, sangat jelas juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Muhammad Abdul sudah bantu jawab ya. Itu betul secara teknisnya seperti itu, tapi secara rule model ya, secara framework nanti Bapak tambahkan ya. Di antaranya tadi yang paling banyak itu terutama yang pernah Bapak sampaikan dulu pada perkuliahan awal itu, hati-hati ketika klik ada spam. Ya, selamat Anda nih dapat kuota, yang simpel aja. Selamat Anda dapat kuota internet sekian dari kementerian gitu kan. Padahal itu palsu, di forward gitu kan. Ketika diklik otomatis itu data masuk semua. Biodata itu masuk semua. Nah, yang kedua, untuk contohnya lagi,
bank, ini sambil aja ya dijawab sama Bapak langsung ya. Pada saat ada untuk bank transfer itu ada memanipulasi link bank tersebut. Contohnya dulu pernah terjadi itu klik bca.com. Klik, nggak pakai titik, klik bca.com, itu langsung masuk dengan web yang sama, tapi yang satu asli, yang satu palsu. Otomatis kan kita masuk, otomatis masukkan username dan password gitu kan, itu sudah masuk semua. Ya, seperti itu. Contohnya lagi nih, untuk tadi pertanyaan dari Maragita, seberapa gitu ya, bagaimana gitu ya. Contoh nih yang sederhana untuk keamanan, supaya ada ilustrasinya jelas. Kita semua barang-barang menggunakan standar SNI. Tahu tidak standar SNI itu apa? Standar nasional. Standar Indonesia. Nasional Indonesia. Contohnya aja nih, Bapak bukan promosi ya. Contoh, untuk helm. Ketika kita beli kendaraan bermotor ya, dapat helm yang free. Kita beli helm dengan yang harga 300 dari merek tertentu, itu semua berstandar SNI. Tapi ketika kecelakaan, helm mana yang cepat hancur? Pasti yang free ya, karena bahannya tidak bagus, hanya hadiah lah gitu kasarnya. Itu mereka melakukan uji coba pada saat membuat helm itu dengan beberapa ketentuan tertentu. Ya, diuji coba dulu berapa coba lihatlah nanti kalian tutorial cara pembuatan SNI helm dari luar itu seperti apa. Jadi sehingga kepalanya itu pada saat kecelakaannya kepalanya itu tidak apa-apa, beda dengan helm yang adanya free. Itu semua barang-barang yang standar nasional Indonesia. Itu mengenai barang. Kaitan sekarang dengan yang namanya keamanan sistem informasi, itu ada yang namanya ini nih. Ini ada beberapa klausulnya. Ada Bapak bawa di sini ada yang namanya nih, ini ya mungkin nggak terlalu jelas ya, SNI sistem keamanan, bisa dikatakan dengan ada lagi di sini referensi dari buku yang kedua ya mengenai, nah ini kelihatan judulnya ya, keamanan sistem informasi ya, bisa dikatakan di sini sistem manajemen keamanan informasi ini banyak beberapa klausulnya ya. Jadi ketika kita masuk, yang pertama mungkin yang dihack hanya apa isinya saja, yang kedua tampilannya ya, jadi kita pilih-pilih dulu gitu ya. Jadi si hacknya itu ini mah saya mau mengacak-ngacak hanya kontennya saja. Kalau di bank saya pasti mau mengambil rekening orang lain gitu ya, seperti itu. Jadi ada keamanan tertentu. Misalkan di sini ada yang namanya sistem keamanan, kalau misalkan di Inggriskannya itu International Standard Organization ya. Ada 27001 tahun 2003 itu untuk sistem manajemen keamanan informasi. Untuk helm keamanan security-nya berapa gitu ya. Jadi ada peraturan-peraturan tertentu. Ya, seperti itu. Nah, contoh, ketika kita buka web, mungkin kalian belum tahu ya, keamanan web, misalkan umi.ac.id, nilainya itu berapa? Bisa dilihat ya, oh iya Umi itu peringkatnya keamanannya masih C, jadi otomatis oleh hacker sangat cepat dicari. Di Umi mah paling acak-acak nilai mahasiswa, ya, cari lagi, Bank X misalkan, nih sistem keamanannya udah A. Nah, udah A, ketika udah A itu sistem keamanan informasi itu tidak 100% aman. Jadi dalam sistem informasi itu yang namanya keamanan sistem informasi tidak ada yang 100% aman. Selalu aja dihack ya. Bagaimana caranya? Contoh, punten jangan jauh-jauh ya. Teman Bapak sendiri aja dulu gitu ya. Pernah gitu ya jadi hacker dia. Hackernya dia dari Indonesia tapi tidak mengambil uang Indonesia, tapi mereka ngambilnya ke luar negeri. Ya, ngambilnya ke luar negeri karena di luar negeri itu saldo-saldo di rekeningnya itu banyak. Jadi mereka dari satu orang itu ngambil $5, $10 dan lain sebagainya sehingga sampai banyak. Contohnya aja dia ketika tahun 90-an ada yang film itu waktu booming itu Spider-Man ya.
Yang pertama itu dia ada poster sebesar pintu, dia dapatkan dari luar negeri ke Indonesia gratis karena ambil hasil dari hackernya itu. Contohnya seperti apa? Nah, inilah bedanya sistem paketnya itu. Jadi ketika kita pesen barang, ya sama mungkin dari sekarang transaksi online itu, jadi mereka itu hackernya itu tidak ketahuan, tapi barang nyampe di tempat kita tanpa mengeluarkan uang. Uangnya dari hasil hacker itu, ngambil dari rekening orang. Ketika kita pesan, langsung menggunakan rekening itu, alamatnya yang digunakan adalah sistem untuk jasa layanan, ya katakanlah mungkin kalau di Indonesia Tiki, JNE dan lain sebagainya, atau yang di luar negeri DHL. Ketika tidak menyampaikan di situ alamatnya dan lain sebagainya, misalkan Hong Kong gitu. Oh, ini di Hong Kong tidak ada, adanya di Indonesia, sampailah. Jadi menggunakan alamatnya tidak sesuai aslinya. Seperti itu. Jadi tetap barang itu sampai ke tempat tujuannya. Apakah cara yang itu sepertinya dalam aturan Islam diharamkan? Haram, itu mencuri, tetap aja mencuri. Ya, tetap mencuri. Nah, seperti yang tadi kasus dari Maragita, punten ya, contoh dari Bapak sendiri, Bapak tidak pernah menyimpan uang di bank, banyak. Ketika dapat uang langsung ambil, karena kenapa? Cari keamanannya. Karena ketika seperti itu ada yang mengklaim, ada yang diklaim, ada yang tidak dari pihak bank itu. Contohnya lagi dulu, Bank Bali, mungkin kalian belum tahu ya, bisa dilihat historinya dulu. Bank Bali tahun berapa itu? Dia tutup, sampai tutup itu bank. Ya karena salah satunya itu. Jadi sistemnya itu tidak aman. Ya, contohnya lagi yang kedua, kita di rumah nih. Ilustrasinya, ketika masuk ke gerbang, ada pagar kan? Maling bisa loncat tidak? Tetap bisa kan? Setinggi apapun maling bisa loncat. Setelah maling loncat, ada keamanan pintu yang kedua, pintu utama. Pintu utamanya masih pakai teralis, tapi tetap malingnya bisa masuk. Nah, itu kalau diilustrasikan seperti itu. Bahkan kalau lebih tepatnya lagi, kalau untuk keamanan informasi, sebenarnya untuk hacker itu sebenarnya tidak capek. Tidak capek, hanya duduk aja. Duduk aja di depan komputer, ada fasilitas internetnya, koneksi, udah bisa apapun. Cuman mereka juga pintar, tidak seperti biasa yang kita lihat di timeline Google Map itu ya, tidak seperti itu. Ya, mungkin ilustrasinya seperti itu. Itu tambahan aja Maragita dari Abdul. Bisa dipahami Maragita? Sangat dipahami, baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Abdul sanggahannya. Memang itu juga benar ya. Jadi ketika mungkin kalian kaitannya dengan accounting, memang paling banyak uang disimpan di bank gitu ya. Jadi uang di bank itu tidak selamanya 100% itu benar. Karena sedikit-sedikit kita misalkan uangnya banyak, kita tanpa ngecek tiba-tiba saldonya berkurang, tidak tahu. Taunya gimana? Ketika kita print out buku. Oh, kok ini tiba-tiba uang hilang? Oh, ini tiba-tiba uang hilang ya, seperti itu. Oke, sehingga satu pertanyaan lagi ya? Atau sudah kejawab semua? Satu lagi ya? Iya, satu lagi. Penanya Teh Puja. Gimana pertanyaannya? Coba diulang. Kan yang tadi itu kan di PPT itu ada ancaman bagi sistem keamanan sistem informasi. Nah, dijelaskan di sana bahwa malware itu terbagi menjadi dua. Ada invasion method sama malware action. Nah, boleh dijelaskan itu tuh apa? Dan kan di situ ada masing-masing jenisnya, kayak ada virus, worm, trojan, bots, adware, spyware, dan sebagainya. Apakah ancaman virus tersebut sama? Atau ancaman tersebut itu berbentuk apa gitu terhadap keamanan sistem informasi itu? Oke. Gimana? Sudah terjawab atau mau sebapak aja? Oke, sama Bapak aja ya. Puja, yang namanya virus itu apa? Kegunaan dari virus apa? Contoh lah, jangan jauh-jauh untuk virus COVID aja yang kemarinnya sampai lockdown sampai mau ke 3 tahun. Mengganggu kan?
Bagaimana sih kalau misalkan dari sistem informasi, apakah itu virus mengganggu? Sama. Contoh, booming pada saat tahun 2000-an, itu ada seorang mahasiswa ITB membuat virus namanya virus I love you. Kenapa dia bikin virus I love you virusnya? Karena dia itu kan yang namanya orang mahasiswa ITB itu terus-terusan belajarnya serius, ketika jatuh cinta misalkan langsung ditolak. Dia langsung menciptakan virus I love you. Ketika kita buka internet langsung muncul virus I love you. Nggak hilang-hilang terus itu semua. Itu hanya sederhana. Apakah itu mengganggu? Mengganggu secara sistem. Kita mau buka apapun ke semua sistem. Seluruh Indonesia, bahkan bisa ke seluruh dunia. Jadi ketika kita mau buka WA web atau misalkan mau buka siapumi.ac.id, langsung yang muncul pertama itu virus I love you, I love you, I love you, I love you terus. Itu sampai berapa lama itu. Jadi yang namanya virus itu sangat-sangat merugikan. Bagaimana kaitan dengan sistemnya? Nah, tadi kembalikan lagi, ketika ada spam, ya jangan asal klik, lebih baik abaikan saja. Ya, seperti itu. Itu dulu yang namanya virus I love you itu kurang lebih berapa lama itu sangat mengganggu. Ya, bagaimana cara pencegahannya? Ya ketika sudah muncul itu mungkin langsung dari pusatnya muncul dari Kominfo bahwa ini sangat mengganggu. Jadi ketika masuk ke internet, buka link apapun, langsung yang munculnya itu adalah virus I love you. Bisa kalian browsing lagi lah di Google mengenai virus I love you, mungkin kurang lebih tahun 2000-an itu booming, sangat booming sekali. Ya seperti itu. Jadi yang namanya virus itu sangat mengganggu dan tidak ada kerugiannya. Ya, contohnya lagi, makanya di situ ada antivirus ya, ada antivirus buatan dari Smadap gitu ya. Kembalikan lagi yang ke tadi bahwa tidak ada yang namanya sistem informasi atau keamanan informasi yang 100% aman. Begitupun dengan virus, ada virus ini penangkalnya ada berbayar, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru ya. Bahkan virus sekarang itu tidak terlalu jahat. Virus dulu sangat jahat sekali. Ketika ada satu kena virus dibersihkan, filenya hilang semua. Ada virus yang seperti itu ya. Bayangkan file yang penting itu semua, ketika yang kena virus filenya cuma satu, ketika kita dibersihkan filenya hilang semua. Bayangkan, itu saking jahat orang yang buat virus itu seperti itu. Ya, bisa kejawab Puja? Insya Allah bisa Bapak. Puja pun pernah waktu itu ada pengalaman juga Bapak, kan pas waktu itu tuh di perpus kota, Puja tuh bawa flash disk, nah nyolokin ke CPU-nya komputer, nah setelah dicabut, dicek lagi virus, si filenya tuh hilang semua, itu termasuk juga virus yang dibuat oleh manusia gitu Pak, kan soalnya gitu kan, awalnya flash disk itu kan banyak filenya nih Pak, pas waktu masukin ke CPU-nya, mau ngetransfer file dari komputer itu, pas waktu dicek lagi, dilihat lagi ternyata file Puja itu yang di flash itu hilang semua gitu. Itu juga termasuk virus yang emang sengaja dibuat sama manusia atau emang dari bawaan komputer atau bagaimana Pak? Ya, yang namanya virus itu pasti semuanya juga buatan dari manusia ya. Fungsinya apa ya, buat mengganggu ya. Nah, salah satunya berlaku untuk semua ini nih. Ketika kita mempunyai file ya masih belum banyak tugas dan lain sebagainya, ketika kita banyak tugas dan lain sebagainya, untuk menyimpan data lebih aman itu kita punya backup-annya dengan menggunakan hard disk eksternal ya, menggunakan hard disk eksternal. Karena kalau misalkan kita menggunakan cloud computing dari Google yang gratis itu otomatis datanya disadap dan tahu. Jadi lebih amannya, lebih baiknya itu menggunakan hard disk eksternal ya, jangan sepenuhnya disimpan di laptop. Kejadian lagi nih, kejadian nyata nih pada saat dulu pada tahun berapa itu Bapak laptop hilang, tidak di backup datanya. Bukan masalah harga laptopnya, tapi datanya itu loh. Data tidak bisa dibeli. Ya, contoh misalkan di dalam laptopnya itu apa, foto anak-anak waktu kecil dari bayi gitu ya. Apakah bisa ketemu lagi? Dulu belum zaman medsos loh, belum zaman medsos. Sekarang kan sedikit-sedikit titip ya di Facebook, titip ya dan lain sebagainya. Itu buat apa? Sebenarnya mungkin mereka buat menyimpan itu karena cloud computingnya itu datanya itu lebih aman. Seperti itu. Jadi solusinya bagaimana cara menyimpannya adalah supaya tidak terkena virus, baiknya datanya itu di backup-kan ya supaya lebih aman.
Ya, di backup sekarang hard disk 1 tera itu udah murah lah, kisaran 500.000. Itu 1 tera bisa untuk berapa data gitu ya kapasitasnya. 1 terabyte ya, bukan giga lagi, sekarang udah terabyte. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Silakan untuk kelompok yang presentasi dan kelompok satunya boleh ditutup. Kita langsung lanjut ke kelompok yang kedua. Ada yang kelompok 2 yang udah siap? Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, tambahan masukan dari Bapak untuk kelompok 1. Tolong kalian belajar lagi mengenai bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya tolong kalian lebih belajar lagi, karena di sini kita kan kaitannya dengan khusus untuk menghadapi generasi yang berbasis bahasa Inggris ya. Karena itu sama bukan hanya di IT aja ya. Di accounting juga sama seperti itu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 Aulia Saharini dan teman-temannya. Silakan untuk pemaparan dari kelompok 2, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bapak sebentar ya. Kelompok siapa sekarang? Sipa. Iya, Pak. Ya. Bapak dimulai sekarang. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dadan Rahmat MT selaku dosen pengampung mata kuliah literasi digital dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rida Nur Ajija dari akuntansi 2B. Dan anggota dari kelompok 2 ada Sipa Sapira selaku presentator dan Debbie Mustika Purnama Alam selaku presentator. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai media literasi digital. Next.
Pengertian literasi media digital. Literasi media digital merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari informasi. Dari waktu ke waktu, informasi terus mengalami perkembangan yang diikuti dengan perkembangan media elektronik atau digital dan telekomunikasi. Informasi tidak hanya dicetak lagi, tetapi sudah dapat diakses dengan media digitalisasi. Maka, untuk mengatasi masalah tersebut, masyarakat harus memiliki kemampuan yang dikenal dengan literasi media dan literasi digital. Literasi media berasal dari bahasa Inggris, yaitu media literasi. Terdiri dari dua suku mata media, artinya media tempat bertukar pesan dan literasi. Literasi media mengacu pada kemampuan halayak yang melek media dan pesan media massa dalam konteks media massa. MC Cannon mendefinisikan literasi media sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan komunikasi massa secara efektif dan efisien. Istilah literasi digital digunakan pada 1980-an, yang secara umum berarti kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti membaca non-sekuensial atau non-urutan berbantuan komputer. Literasi media adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, mengkomunikasikan isi pesan media, menganalisis, dan menghasilkan informasi untuk berbagai tujuan. Tujuan dalam literasi digital. Yang pertama ada kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat. Kedua, pengertian komunikasi massa. Ketiga, pengembangan strategi-strategi yang digunakan untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan media. Yang keempat, kesadaran akan isi media sebagai teks yang memberikan wawasan budaya kontemporer manusia dan diri manusia. Dan yang terakhir ada peningkatan kesenangan, pemahaman, dan apresiasi terhadap konten media. Silverberg 1995. Jenis-jenis literasi media digital. Menurut Eisenberg, selain memiliki keterampilan literasi informasi, seseorang juga harus membekali dirinya dengan literasi lainnya seperti literasi visual, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan mengekspresikan gambar. Yang kedua, literasi media, yaitu kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan menciptakan informasi untuk hasil tertentu. Media tersebut adalah televisi, radio, surat kabar, film, dan musik. Yang ketiga, ada literasi komputer, yaitu kemampuan untuk membuat dan memanipulasi dokumen dan data melalui perangkat lunak, basis data, dan pengolah data, dan sebagainya. Literasi komputer juga dikenal sebagai literasi elektronik atau literasi teknologi informasi. Yang keempat ada literasi digital, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya dan perangkat digital. Beberapa institusi pendidikan menyadari dan melihat hal ini sebagai cara praktis untuk mengajarkan literasi informasi, salah satunya melalui tutorial. Yang kelima ada network literasi, adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, menemukan, dan memanipulasi informasi dalam suatu jaringan seperti internet. Istilah lain dari literasi jaringan adalah literasi internet atau hiperliterasi. Kesimpulannya adalah literasi diartikan sebagai istilah umum yang merujuk pada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu. Literasi sangat erat kaitannya dengan informasi. Jenis literasi selain informasi ada literasi media dan literasi digital. Literasi media adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan berbagai media untuk mengakses, menganalisis, dan menghasilkan informasi untuk berbagai tujuan. Untuk mendefinisikan literasi mencakup 3 bidang, yaitu akses, pemahaman, dan penciptaan.
Literasi media dapat dilakukan dengan cara menganalisis, mengevaluasi, mengkelompokkan, induksi, deduksi, sintesis, dan kegiatan abstrak. Literasi digital adalah seperangkat sikap, pemahaman, dan keterampilan dalam menangani dan mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan secara efektif dalam berbagai media dan format. Literasi digital memiliki 4 komponen utama, yaitu tonggak pendukung, latar belakang pengetahuan, kompetensi, ciri, dan perspektif. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok 2 presentasikan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan kami batasi untuk 3 petanya. Untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan untuk sesi tanya jawab. Apakah pemaparan presentasinya bisa dipahami atau seperti apa? Silakan bisa langsung ditanyakan ke kelompok. Izin bertanya. Ya, silakan Puja. Baik, silakan Teh Puja. Perkenalkan, nama saya Puja Paradila dari akuntansi 2C. Izin bertanya, apakah perkembangan literasi digital, bagaimana perkembangan literasi digital ini dari awal lahirnya literasi digital hingga saat ini, dan apakah dalam masa teknologi yang sangat pesat saat ini, literasi digital itu dapat digunakan dengan baik oleh khususnya kita mahasiswa, dan apa contohnya gitu. Terima kasih. Ya. Dua. Pertanyaan ditampung terlebih dahulu. Izin bertanya untuk kelompok 2. Iya, Teh Adel, dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelin Sapitri dari akuntansi 2A. Izin bertanya sebelumnya, bagaimana caranya agar kita lebih mudah mempelajari dan mengaplikasikan mengenai literasi media dan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih. Apakah sudah jelas untuk kelompok 2? Boleh. Sudah jelas. Ya, terima kasih. Nggak tahu dari kelompoknya, kalau dari Bapak jelas. Izin bertanya untuk kelompok 2 boleh? Dipersilakan Teh Adisti. Bagaimana cara mengajarkan etika digital yang baik agar tidak terpengaruh oleh cyberbullying dan provokasi kepada keluarga, khususnya orang tua yang aktif di medsos tapi masih minim sekali ilmu tentang literasi digitalnya. Sementara jika kita mengetahui, maksudnya mengasih tahu orang tua tersebut tidak pernah direspon, malah dikira kita itu seperti ngatur, Pak, apa yang harus kita lakukan untuk mengasih tahu kepada orang tua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Waktu untuk berdiskusinya 2 menit lagi ya. Ya, silakan waktu untuk diskusinya habis, silakan bisa langsung dijawab. Silakan dijawab aja. Waktu udah hampir habis. Nanti bisa dibantu sama teman yang lainnya mungkin.
Oke, kelompok 2 dijawab saja. Waktunya. Baik, Bapak. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Adel. Kurang jelas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adel. Sebentar. Bagaimana caranya agar kita lebih mudah mempelajari dan mengaplikasikan mengenai literasi media dan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu bisa penyediaan kelas virtual seperti yang dilakukan selama pandemi. Yang kedua bisa pengarsipan digital yang lebih menghemat tempat. Yang ketiga bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana peningkatan usaha dan kewirausahaan. Yang keempat, pembuatan petisi daring sebagai kontrol sosial. Dan yang kelima bisa mencari pekerjaan. Gimana ada ya terjawab? Baik, terjawab. Tapi untuk pengaplikasiannya bagaimana? Baik, sebentar. Ya, bantu Bapak aja yang jawab ya, waktu ya. Untuk pengaplikasiannya contoh seperti kita menggunakan layanan aplikasi Gojek ya. Itu literasi digital, literasi kita pesan, kita baca, kita kirim, gosen dan lain sebagainya. Itu contoh salah satunya yang menggunakan aplikasi itu. Yang selanjutnya, booking hotel, booking rumah sakit, ya, kita konsultasi ke rumah sakit dan lain sebagainya. Itu pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari tentang literasi digital, ya. Yang selanjutnya ada satu lagi, dulu mungkin masih manual, KRS-an dan lain sebagainya. Sekarang literasi digital sudah berbentuk digital dengan menggunakan website yang umi.ac.id ya. Mahasiswa KRS-an approve oleh dosen DPA, dosen pembimbing akademik secara langsung. Ya, contohnya seperti itu ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Penerapan aplikasi literasi digital, menurut Adel sekarang apa yang tidak ada? Semua pasti ada ya. Perpindahan penduduk dari Cianjur ke Sukabumi ada aplikasinya, tinggal jadi cetak print tanpa keluar. Itu sangat dampaknya, sangat manfaatnya banyak sekali ya. Itu dalam pelayanan ke masyarakat. Oke, untuk yang nomor 2 dan 3 gimana pertanyaannya? Untuk yang ya, Siapa gimana? Mau jawab dari siapa? Dari Puji, dari Puja gimana? Bagaimana perkembangan literasi digital dari awal adanya literasi hingga saat ini? Bagaimana pengaplikasian literasi digital di zaman yang saat ini teknologi sangat pesat, khususnya di kalangan kita sebagai mahasiswa. Ya. Dari hari ke hari perkembangan teknologi itu semakin berkembang pesat. Akses untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi bisa kita dapatkan secara cepat dan mudah. Salah satunya, internet sudah menjadi teman setia kita dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari melihat percikan cuaca hingga membaca berita. Terus, penggunaan media digital di masa sekarang sangat mudah dirasakan pada semua masyarakat, dan juga mahasiswa menjadi komponen penting yang harus memiliki kemampuan untuk mengolah setiap informasi yang mereka dapatkan. Dilatar belakangi oleh kegiatan-kegiatan yang padat dan menggunakan teknologi digital, membuat mahasiswa dituntut agar memiliki kemampuan literasi digital. Terus perkembangan pada zaman ini juga menjadi tuntutan tersendiri supaya literasi digital dapat terpenuhi.
Tentunya mahasiswa harus sadar akan hal ini. Mahasiswa harus akrab dengan teknologi. Sudah? Sudah, Pak. Ya, Bapak tambahkan ya, Pak. Iya. Uja, perkembangannya dari dulu tahun 80-an sampai dengan sekarang adalah jawabannya sangat pesat sekali. Contohnya kaitannya dengan mahasiswa adalah yang namanya e-book, e-katalog. E-book sekarang kita bisa mencari apapun dengan e-book, buku elektronik secara gratis. Itu yang ada kaitannya sangat erat dengan mahasiswa. Ya, bisa dipahami ya? Ya, itu tambahan dari Bapak. Oke, silakan satu lagi. Tadi itu yang ketiga itu pertanyaan dari siapa? Dari Adisti, Pak. Ya, gimana Adisti pertanyaannya? Begini Pak, bagaimana cara mengajarkan etika berdigital yang baik agar tidak terpengaruh oleh cyberbullying dan provokasi kepada keluarga, khususnya orang tua yang aktif di medsos, tapi masih minim sekali Pak ilmu tentang literasi digitalnya. Sementara jika anak yang ngasih tahu cenderung tidak pernah direspon, malah dikira ngatur orang tua tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Begitu Pak. Ya, terima kasih. Bapak bantu jawab ya. Ya, Pak. Setelah dianalisis dan evaluasi, ternyata rata-rata itu golongan milenial emak-emak ya. Ibu-ibu yang lahirnya di tahun 60-70 tahun. Mereka masih jiwanya sudah tua tapi kepengen merasa muda, sedikit-sedikit upload. Karena pada saat tahun itu mereka tidak ada yang namanya literasi digital. Ya, betul kan? Coba lihat. Ya, mereka kalau misalkan masa zamannya dulu, mungkin mereka upload semua dan lain sebagainya. Bagaimana solusinya? Kalau misalkan bicara tentang solusi, kita berpikir ke belakang, HP-nya tidak usah Android aja. Yang penting hanya bisa nerima telepon dan SMS aja, itu. Ada solusi yang lebih jitunya lagi apa? Tidak punya handphone, yang ada tidak internetnya, udah beres. Itu solusinya. Bagaimana kalau misalkan ke ibu-ibu? Ya, kita kasih penjelasannya secara bagus, secara kita bahasa mahasiswanya. Yang pertama, kita kasih penjelasan dulu. Ketika kita berteman dengan 1 orang atau 1000 orang, otomatis yang aktif, yang membaca itu 1000 orang. Yang baiknya menjadi pahala, yang tidak baiknya menjadi mudarat. Ya, contohnya seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di sini yang namanya literasi digital kaitannya dengan bullying. Sebenarnya kalau misalkan agama Islam itu menganjurkan, bullying itu kan menghina fisik ya. Meskipun secara punten-punten ya, bullying itu menghina fisik berarti menghina juga Allah yang menciptakan. Kalau benar-benar orang yang beriman, Islam benar-benar, itu tidak akan mungkin melakukan hal yang bullying. Makanya ketika kita sekarang dengan kaitannya dengan literasi digital, handphone Android, kuat tidak jempol kita menahan amarah, emosi, dan lain sebagainya. Pernah Bapak menyampaikan ketika ada bullying, pasti lebih dari 1000 yang komentar. Ya, ingat ya, yang kalian komentari dan lain sebagainya, itu tetap apalagi yang menyakiti, hindari perdebatan dan lain sebagainya, itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Pendekatan secara Islami kita mengenakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran karena kita Islam. Itu saja. Kalau misalkan mereka benar-benar beriman berarti terhindar, tidak akan ada yang namanya bullying. Ya, seperti itu Adisti. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Silakan untuk kelompok ini bisa disimpulkan. Disimpulkan saja, silakan.
Silakan kelompoknya bisa menyimpulkan. Kesimpulannya gimana? Tolong disimpulkan. Oke, kita tutup aja ya mungkin. Kaitannya dengan tadi yang pertanyaannya itu dengan SIPA itu, jadi sedikit tambahan dari Bapak itu, jangan sampai memberatkan hisabmu dengan tulisan-tulisan yang tidak bermanfaat di media sosial. Ya, jangan sampai tulisan-tulisan yang tidak bermanfaat di media sosial itu menjadi memberatkan hisabmu di akhirat. Ya. Kesimpulannya mengenai yang barusan itu, hasil makalahnya itu sebenarnya yang tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya itu, kalau misalkan di makalahnya benar komplit itu sebenarnya bisa terjawab ya. Di sini makalahnya terlalu simpel, terlalu sederhana ya yang Bapak lihat itu. Jadi dampaknya itu apa, seperti apa? Sebenarnya masih ada beberapa lagi pertanyaan yang perlu Bapak sampaikan karena berhubung waktunya sudah habis ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan, insya Allah yang akan dilaksanakan, waktunya seperti biasa 7.30 ya. Untuk teman-teman yang belum presentasi, tolong dipersiapkan semaksimal mungkin ya. Itu aja mungkin untuk pertemuan kali ini. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Ya, sama-sama.